Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang kali ini akan memberikan edukasi mengenai penyelesaian kasus sewa-menyewa. Sebelumnya, video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Klinik Hukum Perdata. Tentu saja, tugas ini tidak saya buat sendiri, melainkan bersama dengan rekan-rekan saya. Di antaranya ada yang pertama, Nikade Arianti Pratiwi dengan NIM 180455138. Yang kedua, Kadek Devi Regina Melati dengan NIM 180455131. Yang ketiga, Ana Agung Istri Widyasari dengan NIM 180455136. Yang keempat, ada saya, Putu Ayu Ira Kusmawardani dengan NIM 180455131. Dan yang terakhir, ada Iwayan Pasek Gria Putra dengan NIM 18045551431. Yang pertama, ada ilustrasi kasus. Kasus suap prestasi perjanjian sewa-menyewa yang terjadi pada bulan Mei 2020 antara Agung Widya dengan Devi Regina. Di dalam perjanjian disepakati bahwa jangka waktu sewa selama 1 tahun dengan harga sewa sebanyak 4 juta. Di samping itu juga disepakati bahwa Agung Widya sebagai pemilik rumah berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada penyewa rumah dalam keadaan baik. Namun setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa-menyewa, Devi Regina telah melakukan perbuatan yang mencederai perjanjian. Agung Widya selaku pemilik rumah, perjanjian sewa-menyewa rumah dilakukan secara lisan pada tahun 2020. Devi Regina sebagai orang yang akan menyewa rumah mendatangi rumah Agung Widya dan langsung membuat kesepakatan. Beliau mengatakan tidak ada perantara dalam membuat perjanjian, hanya pemilik rumah dengan penyewa rumah dan juga tidak ada saksi yang menyaksikan selain hanya satu orang, keluarga dari masing-masing pihak saat perjanjian itu dibuat. Agung Widya telah melakukan beberapa hal yang harus disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian itu sudah disepakati kewajiban penyewa adalah yang pertama membayar uang sewa 4 juta per tahun dan dibayar pada awal perjanjian. Yang kedua, membayar tagihan pemakaian listrik setiap bulannya selama masa perjanjian. Yang ketiga, mengganti rugi apabila terjadi kerusakan rumah atau barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan penyewa. Berdasarkan kesepakatan itu, Devi Regina melakukan pembayaran lunas uang sewa pada saat mengambil kunci rumah. Sehari setelah kesepakatan dilakukan, Devi Regina telah menempati objek sewa tersebut. Dalam pelaksanaannya, perjanjian mulai berlaku pada bulan Mei 2020 sampai bulan April 2021. Kunci rumah diserahkan pada saat Devi Regina membayar uang sewa secara lunas. Dalam hal pemenuhan prestasi, pemilik rumah sudah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yaitu menyerahkan kunci rumah dan objek sewa untuk ditempati oleh penyewa, serta penyewa pun telah membayar uang sewa. Namun sesuai dengan perjanjian bahwa kewajiban penyewa bukan hanya membayar uang sewa, tapi dia juga berkewajiban untuk mengganti kerugian atas kerusakan rumah, kalau itu terjadi karena kelalaian atau kesalahannya, dan membayar tagihan listrik. Hal inilah yang menimbulkan masalah di kemudian hari pada saat perjanjian sewa berakhir. Agung Widya pada bulan April tahun 2021, ketika perjanjian sewa berakhir, Devi Regina meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada beliau. Agung Widya menyatakan Devi Regina memberitahukan kepindahannya hanya melalui telepon setelah 3 hari kepindahannya. Padahal ia pindah seminggu sebelum masa sewa habis. Selanjutnya, Agung Widya mengecek dan melihat keadaan rumah. Setelah melihat keadaan rumah, dijumpai bahwa keadaan rumah tidak seperti awal objek sewa diberikan. Agung Widya menemukan plafon rumah yang setelah diperiksa diakibatkan bangkai musang. Pintu rumah juga rusak dan ada 3 buah bohlam lampu yang kosong. Hal ini menjadi tanggung jawab Devi Regina karena dari awal pemilik rumah sudah menjanjikannya. Akibat kerusakan rumah ini, maka Agung Widya terpaksa memperbaiki dahulu mencegah kerusakan yang lebih luas.
Karena hal ini, Gung Widya menderita kerugian sebesar 500.000. Selain itu, Gung Widya juga mengecek listrik yang ternyata telah diputus oleh PLN. Dan setelah dinyatakan kepada PLN, Devi Regina menunggak pembayaran selama 2 bulan, yang merugikan pemilik rumah sebanyak 600.000. Beliau mengatakan tidak ada denda akibat menunggak, hanya listrik diputus oleh PLN. Setelah perbaikan dan pembayaran penunggakan listrik tersebut diselesaikan, Gung Widya menghubungi kembali Devi Regina dan meminta pertanggungjawaban. Setelah melihat keadaan rumah yang seperti itu, Devi Regina mengakui bahwa ia telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati di awal. Kelalaiannya dalam memelihara rumah yaitu membiarkan platform rusak, tidak memberikan pintu rumah, tidak memperbaiki pintu rumah yang rusak, dan tidak membayar tagihan selama 2 bulan. Dari pengakuannya, pada akhir-akhir masa sewa, Devi Regina tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar tagihan listrik dan membiarkan kerusakan rumah tersebut. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penyewa telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati karena tidak memperbaiki kerusakan rumah dan terjadi penunggakan tagihan listrik. Oleh karena Devi Regina enggan untuk membayar ganti rugi kerusakan, Gung Widya pun memutuskan untuk berkonsultasi di konsultan hukum Ari dan Ira Associates guna memperoleh jalan keluar untuk permasalahan yang dialaminya. Pemilik rumah yaitu Gung Widya mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsultan hukum guna memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya, kronologi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kronologi kasus. Yang pertama, pada 31 Mei 2020, Devi Regina menyewa rumah dengan membayar rumah sewa secara lunas dan pemiliknya ialah Gung Widya yang bertempat di Jalan Meo, Blok 1, Denpasar, Bali. Yang kedua, pada 24 April 2021, Devi Regina kabur dengan keadaan rumah tidak sesuai dengan keadaan rumah. Yang ketiga, pada 27 April 2021, Devi Regina meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan Gung Widya, dan Gung Widya menyatakan Devi Regina memberitahukan kepindahannya hanya melalui telepon setelah 3 hari kepindahannya. Berikutnya, 31 April 2021, Gung Widya mengecek kondisi rumah, dan kondisi rumah tidak sesuai dengan keadaan saat pertama kali Gung Widya menyerahkan ke Devi Regina. Selanjutnya, analisis kasus. Yang pertama, klarifikasi kasus. Kasus di atas termasuk pelanggaran sewa-menyewa, yang mana sewa-menyewa sendiri ialah menurut pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Terakhir itu, orang yang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Dengan demikian, sewa-menyewa pada dasarnya didasari oleh suatu persetujuan atau perjanjian karena bentuknya berupa perjanjian, maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagaimana syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu siapapun yang sepakat mengikatkan dirinya. Ini berarti kehendak yang ia buat berdasarkan kehendak bebas atau free entry. Dan kesepakatan dibuat dalam keadaan sadar dan bukan karena kilaf, kepaksaan, ataupun penipuan. Syarat yang kedua, kecakapan para pihak, yaitu siapapun yang membuat kesepakatan ialah yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah kartel. Dan usia dalam membuat kecakapan ialah berusia di atas 18 tahun. Syarat yang ketiga, suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian harus jelas dan harus ada para pihak. Dan objek harus jelas dan tidak berupa fisik saja maupun objek lain yang berupa
jasad, suatu sebab yang halal. Isi dari perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat yang pertama dan yang kedua disebutkan sebagai syarat subjektif, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga disebutkan sebagai syarat objektif, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum atau null and void. Yang berikutnya ada pelanggaran yang dilanggar. Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat dua kasus yang dilanggar, yaitu yang pertama, penyewa tidak memperbaiki kerusakan terjadi di rumah tersebut. Yang kedua, penyewa pergi begitu saja seminggu sebelum masa kontrak berakhir. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa dugaan pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum. Berikutnya ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, kerugian yang terjadi adalah kerugian material, yang mana merupakan kerugian yang ternyata diderita oleh pemilik rumah, karena mendapati keadaan rumah yang ia sewakan dalam keadaan rusak dan ditinggalkan oleh penyewa. Selanjutnya, analisis kasus menurut undang-undang. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menyebutkan sewa-menyewa ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Berikutnya, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan adalah perjanjian sewa-menyewa tersebut. Sebagaimana dimaksud, yang pertama, menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, menurut pasal 1550 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai oleh keperluan yang dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1550 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan, pada pasal 1550 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat, melakukan pembetulan pada waktu yang sama, pada pasal 1551 KUH Perdata. Yang kelima, menanggung cacat dari barang yang disewakan menurut pasal 1552 KUH Perdata. Selanjutnya, hak dan kewajiban pihak penyewa. Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi para penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut yaitu memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaannya sendiri dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan, bagaimana dimaksud dalam pasal 1560 KUH Perdata. Kira-kira perjanjian secara tegas tidak diatur, melainkan dalam KUH Perdata hanya menyebutkan mengenai hapusnya perikatan pada pasal 1381 KUH Perdata. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian, karena pada umumnya perjanjian lahir karena adanya perikatan. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian, secara tegas diatur, melainkan berdasarkan perjanjian pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan produk yang hendak dibayar di suatu tempat. Yang ketiga, pembayaran utang. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. Dan yang kesepuluh, lewat waktu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan terkait pendapat hukum.
Pendapat hukum. A. Pendapat hukum berdasarkan analisis dan kronologis kasus. Kronologi yang terjadi pada kasus di atas adalah kasus Wan Prestasi mengenai perjanjian sewa menyewa rumah antara Gong Widya dengan Devi Regina yang terjadi pada bulan Mei 2020. Perjanjian tersebut dilakukan pada awalnya hanya dalam bentuk lisan, tidak adanya bentuk tertulis. Hal tersebut tentu berpotensi tidak adanya pembuktian terkait dengan perjanjian yang dilakukan karena tidak adanya pula saksi. Terkait dengan analisis yang dilakukan berdasarkan pada undang-undang dikatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHP Perdata yang menyebutkan sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Pendapat hukum terkait dengan hal tersebut, perjanjian akan dapat terlaksana apabila prosedur atau tahapan yang harus dilalui dipahami dengan baik oleh penyewa maupun yang menyewakan. Tanggung jawab hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut dapat dilihat pada hak dan kewajiban para pihak. Apabila pihak penyewa tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi. B. Poin penting peristiwa hukum. Yang pertama, adanya beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa. Setidaknya terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terjadi, antara lain pihak penyewa melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui kedua belah pihak, yaitu penyewa berkewajiban untuk mengganti kerugian atas kerusakan rumah kalau itu terjadi karena kelalaian atau kesalahannya. Selanjutnya, pihak penyewa melakukan pelanggaran berupa menunggak dalam membayar listrik selama 2 bulan dan berakibat merugikan terhadap pemilik rumah. B. Pihak pemilik rumah maupun penyewa berada di dalam suatu provinsi yang sama, yakni Provinsi Bali. Sehingga apabila pemilik rumah hendak mengajukan gugatan, maka berlaku asas acta sequitur forum rei. C. Pihak penyewa enggan bertanggung jawab melakukan ganti rugi terhadap rumah yang disewa dengan dalil bahwa pelaku yang bersangkutan menuai pendapat yang tidak cukup untuk melakukan ganti rugi tersebut. Hal ini mengakibatkan sang pemilik rumah mendapat kerugian yang cukup besar dikarenakan harus memperbaiki plafon rumah, pintu rumah yang rusak, dan lain-lain. Selanjutnya, solusi terhadap jalur penyelesaian kasus. Diselesaikan secara perdata. Dalam kasus ini, karena telah ada perjanjian sewa-menyewa sebelumnya, maka jika salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar dalam hal ini penyewa dapat digugat secara perdata atas dasar wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata atau KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Untuk wan prestasi, upaya yang dapat dilakukan dalam kasus ini adalah mengajukan gugatan atas dasar wan prestasi. Namun, sebelumnya ada perlu memberikan somasi pada si penyewa tersebut. Somasi diberikan sebagai peringatan bahwa dia lalai melakukan prestasi atau kewajibannya membayar uang sewa, dan untuk mengingatkan yang bersangkutan untuk segera memenuhi prestasi yang kewajibannya tersebut. Apabila setelah diberikan somasi ternyata pihak penyewa tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Anda bisa mengajukan gugatan pada pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat rumah itu berada. Menurut pasal 1267 KUHP Perdata, ada beberapa hal yang dapat Anda gugat atau tuntut dari pihak yang wan prestasi, yaitu A. Pemenuhan perikatan. Artinya, Anda bisa menuntut agar penyewa membayar utangnya dan mengembalikan rumah tersebut. B. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. C. Ganti kerugian. Ganti kerugian terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga ada kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. D. Pembatalan perjanjian.
Dengan pembatalan perjanjian, kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan. Yang E, pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah diselesaikan secara pidana. Penyewa yang tidak beritikat baik dengan tidak membayar uang sewa dan tidak mengembalikan rumah sewa juga dapat dituntut secara pidana atas dasar penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaannya itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang nama barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Dalam hal ini, rumah Anda dalam penguasaan si penyewa dan tidak dikembalikan walaupun telah habis masa sewa. Maka, penyewa secara melawan hak memiliki rumah tersebut dan dapat dituntut secara pidana serta dijerat dengan pasal penggelapan. Alternatif yang kami sarankan ialah penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, yang dimana jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam pengaturan perundang di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10 dinyatakan, alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan secara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh kliennya dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. Negosiasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung di antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi. Conciliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau konsiliator untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapatkan pandangan yang objektif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kekuatan dan kelemahan klien di jalur penyelesaian kasus. Pertama, kekuatan klien.
Kekuatan yang telah dituangkan dalam perjanjian sewa baik di bawah tangan maupun akte notaris, oleh karena perjanjian tersebut tertulis di dalam perjanjian tersebut, sudah dituangkan identitas para pihak, objek yang menjadi sewa, hak, kewajiban, larangan, sanksi sebagaimana telah ditegaskan dalam syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Poin pertama, siapapun yang sepakat mengikatkan dirinya ini berarti kehendak ia berbuat berdasarkan kehendak bebas. Poin kedua, kesepakatan yang dibuat dalam keadaan sadar dan bukan karena kehilapan, paksaan, ataupun penipuan. B. Kecakapan para pihak. Siapapun yang membuat kesepakatan ialah yang sudah dewasa dan tidak berada di dalam bawah curatel. Usia dalam membuat kecakapan ialah berusia di atas 18 tahun. C. Suatu hal tertentu. Pertama, objek perjanjian harus jelas dan harus ada pihak pertama. Dan ada para pihak. Yang kedua, objek harus jelas dan tidak hanya berupa fisik saja, namun ada objek lain yang dapat berupa jasad, suatu sebab yang halal. Poin 3, isi dari perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat A dan B disebut sebagai syarat subjektif, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat C dan D disebut sebagai syarat objektif, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Yang selanjutnya, kelemahan klien. Apabila terjadi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan larinya penyewa yang menimbulkan kerusakan bangunan maupun kewajiban PLN, di dalam perjanjian hal tersebut sudah diatur tentang klausula akibat kerugian yang ditimbulkan dan alamat tinggal penyewa. Tidak diketahui serta apabila dilakukan gugatan litigasi di pengadilan sesuai dengan wilayah para pihak membuat kesepakatan secara hukum meskipun tidak diketahui alamatnya. Sesuai hukum perdata, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan alamat si pemberi sewa pihak pertama atau sesuai dengan alamat objek sewa. Dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan kepada pemberi sewa, hakim yang mengadili mengabulkan gugatan pihak pertama sehingga pihak kedua terbukti melakukan wan prestasi akibat kerugian sebesar 1.100.000. Di sini terlihat si pemberi sewa atau pihak pertama akan mendapatkan putusan yang bersifat putusan deklarator atau putusan pertanyaan belaka atau dalam bahasa umum yaitu hanya menang di atas kertas. Kenapa demikian? Karena pihak pertama tidak ada jaminan yang bisa dipegang, yaitu jaminan uang, jaminan barang dari penyewa untuk dilakukan lelang sesuai kerugian yang diderita yaitu sebesar 1.100.000. Sehingga putusan deklarator tersebut tidak dibarengi atau diikuti adanya putusan eksekutorial atau penghukuman terhadap jaminan yang ada. Terima kasih. Sekian video edukasi yang kami berikan. Jika ada salah kata maupun kalimat, kami minta maaf sedalam-dalamnya. Dan kami harap video edukasi ini berguna ke depannya. Untuk akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.